Beberapa orang memicu spekulasi bahwa pria dalam foto tersebut bukanlah Taehyung. Dita udah terkenal kali kagak butuh fans kayak elu. Halo semuanya, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang seorang model pria yang meminta netizen untuk berhenti mengirim pesan kepadanya setelah beberapa orang mengklaim bahwa dia adalah orang yang digambarkan dalam foto Jeju yang menyebabkan rumor kencan dari Taehyung dan juga Jennie. Salah satu model pria A meminta netizen untuk berhenti mengirim pesan kepadanya setelah beberapa orang mengangkat klaim bahwa dia adalah individu yang digambarkan dalam foto-foto Pulau Jeju baru-baru ini yang memunculkan rumor kencan antara member BTS yakni V dan juga anggota Blackpink yakni Jennie. Jadi pada tanggal 27 Mei, A memposting melalui Instagramnya, pria dalam gambar yang menjadi viral sekarang di Twitter bukanlah saya, jadi Anda tidak perlu mengirimi saya pesan lagi. Dan sebelumnya, sehubungan dengan rumor kencan yang sedang berlangsung seputar V, BTS dan juga Jennie Blackpink, beberapa orang memicu spekulasi bahwa pria dalam foto tersebut bukanlah Taehyung, tetapi seseorang yang profil sampingnya sangat mirip dengan V. Kemudian, dengan spekulasi dalam pikiran, tampaknya beberapa netizen mulai memborbardir A dengan komentar dan pesan melalui sosial medianya. Dan akhirnya A memilih angkat bicara dengan membantah spekulasi seputar dirinya tersebut. Dan guys, apakah kalian itu juga bahwa sebelumnya untuk pacar dari si A ini itu kan sudah speak up juga ya. Dia bilang bahwa dia yang pergi sama pacarnya dan bukan sama Jennie juga, seperti itu. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk foto tersebut atau foto yang sudah beredar itu memang bukan dia, karena juga sudah diklarifikasi langsung sama orangnya gitu ya kan. Itu bukanlah aku gitu. Jadi emang gak menutup kemungkinan bahwa mereka emang pernah ke Jeju seperti itu, tapi yang di dalam foto tersebut adalah bukan dirinya. Nah, kalau kalian memang menganggap bahwa itu bukan Taehyung sama Jennie, itu adalah orang ini. Yang jadi pertanyaan aku deh, sesimpel ini deh guys. Oke, aku tanya sama kalian ya. Kalau seandainya itu bukan Taehyung sama Jennie, kenapa agensi itu tidak speak up? Karena menurut aku saya pribadi, klarifikasi dari agensi itu penting banget loh. Karena ini memang sudah masuk ke dalam berita TV nasional seperti itu. Jika seandainya itu memang bukan Taehyung ataupun bukan Jennie, mengapa agensi di sini tidak speak up? Dan juga untuk orang yang tadi, untuk orang model yang sudah dituduhkan sebagai Taehyung dan juga Jennie dalam foto tersebut, itu sudah mengklarifikasi bahwa itu bukanlah dirinya. Dan pacarnya juga sudah mengklarifikasi tentang hal tersebut. Dan menurut aku ya, agensi itu nggak pernah mau rugi loh guys. Bayangkan, dikarenakan rumor dating ini, orang-orang yang tadinya jatuh cinta banget sama Taehyung gitu ya kan, sampai rela ngeborong album dan sebagainya, apakah mereka rela lagi untuk memborong album setelah mereka melihat bahwa pria yang mereka cintai sekarang sudah berkencan? Mereka rela nggak beli album? Kalau aku sih mikirnya mereka juga akan kurang gitu rasanya untuk beli album. Makanya untuk idol K-pop itu, kalau mau mereka dating ya, mereka itu bakalan diem-diem datingnya. Nggak mungkin yang kayak go public seperti itu. Karena mereka takut orang-orang yang ngefans sama mereka nanti akan ninggalin mereka dan juga mengalihkan pandangan mereka ke idol yang lain, seperti itu. Karena guys, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kalau kalian mungkin mau nonton lagi silahkan. Itu di sana kita sudah bahas bagaimana konsep dari fans dari K-popers bersama dengan idol. Kebanyakan konsep di antara mereka ini dibuat sedekat mungkin. Jadi dikarenakan kita menjadi dekat dengan idol ini, kita merasa bahwa mereka itu milik kita loh. Jadi di saat mereka itu ada pasangan di dalam dunia nyata, kita merasa seperti sudah diselingkuhin, kita merasa seperti sudah ditinggal ataupun dikhianati, dan ini membuat kita juga kerap kali beralih gitu loh guys ke idol yang lain. Makanya ya, nggak heran kalau banyak agensi yang rela ngambil tindakan hukum di saat ada rumor dating yang menyebar, dikarenakan hal itu akan membuat mereka mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk HYBE juga sebelumnya pernah mau ngambil juga kan ya tuntutan ataupun ngambil jalur hukum di saat ada rumor mengenai Jungkook sama Yubi dan juga rumor mengenai Taehyung bersama dengan seseorang wanita yang konglomerat seperti itu, dan itu bahkan dipublishnya cuma di YouTube channelnya Sojang saja. Tapi HYBE pada kala itu mau ngambil tuntutan dan itu masih di channel YouTube-nya Sojang. Yang aku pertanyakan adalah mengapa mereka juga tidak mengambil tuntutan hukum jika seandainya rumor ini palsu, dikarenakan beritanya sudah dipublish ke stasiun televisi. Why? Seharusnya mereka juga ngambil tuntutan hukum terhadap orang yang pertama kali nyebarin rumor ini, dikarenakan sudah membuat kegaduhan. Dan mungkin ini juga berimpact terhadap loyalitas dari penggemar.
And how about your opinion for this one? Jujur aku menanya sama kalian. Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas mengenai Treasure yang sudah mengungkapkan rencana comeback tanpa adanya Bang Yedam dan juga Mashiho. Jadi pada tanggal 27 Mei, YG Entertainment mengumumkan bahwa Treasure sedang mengerjakan album baru mereka dengan comeback musim panas dan judul lagu mereka telah diputuskan. Ini diharapkan menjadi rilis khusus dikarenakan ulang tahun kedua grup akan datang pada bulan Agustus. Dan ada juga kemungkinan nih untuk konser di Korea sebelum tur arena Jepang mereka pada akhir tahun ini. Treasure juga akan melakukan promosi sementara sebagai 10 orang member saja. Treasure juga akan melakukan promosi sementara sebagai 10 orang member tanpa adanya Bang Yedam dan juga Mashiho. Bang Yedam dikatakan fokus belajar musik untuk memajukan karirnya sebagai produser. Sementara Mashiho akan mengambil cuti panjang di Jepang bersama dengan keluarganya dikarenakan masalah kesehatan. YG Entertainment juga menyatakan, kami selalu berusaha untuk mendukung pertumbuhan artis kami, tetapi kami menganggap kesehatan para member sebagai prioritas utama. Kami juga memutuskan untuk memberikan waktu istirahat yang lebih lama untuk kedua member Treasure setelah diskusi yang memadai dengan anggota Treasure. Jadi kami meminta pengertian dan juga dukungan yang murah hati dari para penggemar. Well, honestly sebenarnya ini dapat menjadi berita yang bahagia buat para penggemar. Karena siapa sih gitu ya kan penggemar nggak bahagia di saat melihat idolnya mau comeback seperti itu. Namun di sisi lain ini juga menjadi berita duka dikarenakan ada member yang nggak bisa comeback. Dikarenakan katanya untuk Bang Yedam ingin fokus terhadap ini, dan untuk Mashiho ada masalah kesehatan seperti itu. Ya pasti ini juga menjadi salah satu hal yang ngebuat para penggemar menjadi sedih, dan mungkin ada juga yang merasa kurang seperti itu. But anyway, kita harapkan yang terbaik saja buat Treasure. Semoga comeback kali ini menjadi lebih sukses dari comeback sebelumnya. Dan semoga untuk comeback kali ini akan ada banyak lagu-lagu yang akan viral seperti lagu Jigjin dan juga Darari beberapa waktu yang lalu. Dan untuk berita terakhir ini ada berita dari fansite Dita dan juga beberapa member Secret Number itu dikabarkan sudah tutup dikarenakan mendapatkan komentar-komentar yang buruk. Dan di sini aku akan langsung bacain aja bagaimana bunyi pesan dari salah satu fansite. Kalau nggak salah ini adalah fansite-nya Dita Karang. Dan coba kita baca bagaimana bunyi pesannya. Halo, saya Didi. Setelah menerima banyak pesan negatif tentang pameran, itu diputuskan untuk menghentikan acara tersebut. Kami mohon maaf kepada mereka yang telah menantikannya. Kepada mereka yang tidak senang dengan proyek ini, kami telah memutuskan untuk membatalkan pameran. Dan kami juga telah mengirimkan email prosedur pengembalian dana kepada mereka yang telah membayarnya. Dan guys, di sini ada juga salah satu fansite, kalau nggak salah ini adalah penggemar dari Thailand seperti itu. Ini juga mendapatkan hate comment gitu ya kan dari hatersnya Secret Number. Dan coba kalian baca bagaimana pesannya, ini parah banget sih. Hey pansos lu ya sama fans Secret Number di Indonesia. Dita udah terkenal kali, kagak butuh fans kayak lu. Balik aja sono untuk dukung idol di negara lu, dasar lady boy, negara lady. Gila, ini pesan-pesannya emang parah banget. Dan ini juga sudah bawa nama Indonesia seperti itu dan ngata-ngatain negara orang. Kebayang gak sih bagaimana Indonesia nanti dipandang sama masyarakat di negara lain? Bisa-bisa kita dihujat loh sama mereka. Kita kerap kali marah di saat ada yang rasis sama Indonesia, tapi kita juga tidak sadar gitu bahwa kita juga bersikap rasis terhadap negara lain. I mean, kalau kalian mau dihargai juga oleh orang lain, tolong juga hargai mereka seperti itu. Jangan ikut-ikutan kayak yang lain gitu yang suka memberikan hate comment dan juga memberikan komentar-komentar yang sampah seperti ini. Don't be like that guys, please. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu fansite dan juga seberapa pentingnya fansite ini buat seorang idol, ya udah aku jelasin ya sama kalian. Jadi untuk fansite ini adalah situs web yang dibuat dan juga dikelola oleh penggemar ataupun pemuja tentang selebriti, benda ataupun fenomena budaya tertentu. Situs penggemar itu dapat menawarkan informasi khusus tentang subjek. Misalnya nih daftar episode, biografi, rencana alur cerita untuk filmnya, ataupun gambar yang diambil dari berbagai sumber, berita terbaru terkait subjek mereka, unduhan media, tautan ke situs penggemar lain yang serupa dan juga kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, dengan adanya fansite Dita dan juga fansite dari member Secret Number yang lain, kita itu bakalan dapetin informasi gitu loh mengenai apa yang terjadi dengan member Secret Number terutama Dita gitu di Korea. Apakah ada event khusus kah yang dihadiri Dita, atau foto-foto terbaru dari Dita yang tidak ada di Google ataupun tidak ada di blog yang lain, kita bisa dapetin dari fansite tersebut. Jikalau fansite-nya sudah tutup, ya kita juga bakalan kesusahan gitu untuk mendapatkan informasi mengenai apa sih yang dilakukan Dita gitu. Karena kan gak selamanya media itu gercep gitu untuk meliput gitu. Yang paling gercep biasanya adalah fansite guys. Jadi di saat kalian itu sudah kehilangan fansite, ya mau
nggak mau kalian juga bakalan kudet gitu mengenai informasi dari idol favorit kalian, khususnya adalah Dita Karang. Dan untuk denger-denger untuk fansite-nya Dita, ini adalah satu-satunya fansite Dita yang paling loyal gitu ya kan, paling kayak setia gitu. Dan di saat kalian itu sudah kehilangan seorang Didi ya namanya ya, kalian juga bakalan kesulitan gitu untuk mendapatkan informasi mengenai Dita Karang di Korea Selatan sana, foto-foto terbaru, kegiatan terbaru, intinya kalian juga bakalan susah deh. Dan kalau aku sih memikirkan ya bahwa ini tuh bukan penggemar dari Secret Number alias bukan Lucky, karena Lucky saja itu sangat seneng banget jika ada yang sudah meng-appreciate Dita Karang, dan mereka juga jarang banget memberikan hate comment kepada orang yang mendukung Secret Number. Mereka kebanyakan memberikan support, yang kebanyakan memberikan hate comment kepada orang-orang yang mendukung Secret Number biasanya adalah orang hatersnya. Karena aku juga memang banyak banget gitu ya kan para laki yang menjadi subscriber aku, dan aku tahu bagaimana laki seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah memberikan hate comment kepada Didi, itu bukanlah fansnya Secret Number, melainkan hatersnya Secret Number. Wah, parah juga sih hatersnya Secret Number, bisa ngebuat fansite jadi hilang ya. Oh my god, nggak bisa dianggap sepele lagi sih tentang hal yang satu ini. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Goodbye.